Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan masa sekolah daring selama pandemi. Di suatu ketika, Maret 2020, saya sedang menonton siaran di televisi yang menayangkan mengenai penyebaran COVID ke seluruh penjuru dunia. Pada berita tersebut menjelaskan bahwa sudah ada 2 orang warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif corona. Berawal dari kasus tersebut, kemudian meluas hingga ke berbagai daerah yang ada di negara Indonesia. Corona benar-benar membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan, baik sektor kesehatan, industri, ekonomi, maupun pendidikan. Namaku Salsabila Rospa. Aku seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah atas di wilayah Sumatera Selatan yang ada di pelosok desa. Di akhir bulan Maret, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akhirnya, sekolahku mulai diliburkan karena pandemi, guna mencegah penyebaran virus corona. Libur 2 pekan tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi hingga sampai beberapa kali diperpanjang, karena kenaikan kasus COVID yang begitu cepat mengalami kenaikan. Di saat mendekati ujian akhir sekolah, sekolahku tempat menimba ilmu mulai mengambil tindakan untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Jadi, kegiatan proses pembelajaran yang awalnya metode belajar yang seharusnya tatap muka dialihkan ke metode belajar jarak jauh dengan menggunakan Android. Saat tiba waktunya ujian akhir semester, guru di sekolahku menggunakan metode guling atau guru keliling, yaitu dengan menyebar soal-soal ujian ke rumah-rumah siswa. Dalam menjalankan metode guru keliling sangatlah tidak mudah untuk dilakukan guru. Sebabnya, proses yang lama begitu memakan waktu, karena harus menyebar banyak soal-soal ke rumah siswa yang lokasinya berbeda-beda desa. Jarak antar desa pun cukup jauh untuk dijangkau. Dari penerapan metode pembelajaran tersebut, dengan begitu siswa dapat mengikuti ujian akhir semester seperti semester-semester sebelumnya. Pada saat libur semester, saya begitu berharap semester genap dapat belajar seperti biasanya, yaitu tatap muka, karena daerahku zona hijau. Namun ternyata itu hanya sebuah harapanku saja. Kenyataannya meskipun daerahku zona hijau, belajar daring tetaplah dilaksanakan. Belajar online identik dengan tugas yang banyak. Selain mengikuti sekolah online untuk saya sendiri, saya juga ikut serta dalam belajar online untuk adikku yang masih duduk di sekolah dasar. Karena adik saya yang masih di bawah umur belum terlalu paham akan teknologi. Jadi, saya benar-benar kewalahan dalam mengikuti belajar online ini. Belajar jarak jauh menurut saya bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan belajar jarak jauh tidak begitu efektif dibandingkan dengan belajar dari sekolah langsung. Di samping itu juga, selama belajar daring, saya banyak merasakan kesulitan, terutama pada Android saya yang tidak begitu memadai. Koneksi internet yang begitu buruk, karena daerahku perdesaan yang masih jauh dari pusat kota, yang apabila mati lampu otomatis sinyal hilang, membuat kami para siswa resah atau takut tertinggal pada jam belajar. Begitu juga untuk mendapatkan kuota. Saya kadang merasa tidak tega meminta uang kepada orang tua saya, karena saya juga tahu orang tua saya hanya seorang petani karet, dengan penghasilan yang sedikit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun dicukup-cukupkan. Keluargaku juga tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah, baik bantuan program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, bantuan sembako, bantuan listrik gratis, dan bantuan lainnya. Dari keadaan ekonomi, keluarga tersebut membuat saya untuk bekerja, supaya dapat membeli kuota sendiri, tanpa membebani orang tua saya. Selama libur sekolah, setiap harinya saya ikut bekerja menyadap karet, guna mendapat uang supaya dapat membeli kuota sendiri. Menyadap karet bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan. Setiap pagi, sekitar jam 5.30, saya berangkat ke kebun, dengan waktu tempuh setengah jam. Jarak yang ditempuh sekitar 2 km dari rumahku. Jalannya pun tidaklah mulus,
Saya biasanya selesai menyadap karet pukul 11. Meski begitu, aku tetap semangat dalam aktivitas bekerja menyadap karet, karena dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan saya sendiri. Hasil dari menyadap karet yang aku lakukan mendapat sekitar 100.000 rupiah per minggu. Dari hasil tersebut, saya bisa membeli kuota sendiri tanpa membebani orang tua saya. Selain itu juga, dari belajar jarak jauh membuat saya merasa bosan, karena tidak adanya interaksi secara langsung antara siswa ke guru, guru ke siswa. Saya begitu merindukan suasana di sekolah, bertemu dengan teman sekelas, suasana upacara pada hari Senin, momen menyenangkan saat senam, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, juga ekstrakurikuler lainnya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan di sekolah yang dirindukan. Sebagai siswa, saya menyadari betul bahwa tidak semua siswa atau temanku menikmati belajar daring. Kami rata-rata memiliki kendala yang sama, yaitu terkendala membeli kuota dan koneksi internet yang buruk. Di samping kendala itu, juga terdapat sebagian siswa yang memang malas membuatnya semakin malas. Ada sebagian yang malas mengikuti belajar online tersebut, mengatasnamakan terkendala pada susahnya beli kuota internet. Hal tersebutlah yang membuat saya menarik kesimpulan bahwa belajar daring tidak seefektif belajar secara langsung. Kalau belajar secara langsung, guru dapat mengetahui masalah-masalah yang dialami siswanya. Kemudian, guru dapat memberi bimbingan. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik peserta didiknya.